channel. Nah, di kesempatan kali ini saya, Lili Agustina, dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, akan menyampaikan atau membahas materi tentang efek perubahan serentak agregat demand agregat supply, di mana tugas video ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Heni Indrawati, SPMM. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu saya memohon like, comment, and subscribe, karena satu like, comment, and subscribe dari teman-teman sekalian akan membantu saya. Oke, kita akan bahas materinya, efek perubahan kurva agregat demand agregat supply. Nah, sama-sama kita lihat di sini terdapat dua kurva, yaitu kurva yang pertama yaitu efek perubahan kurva agregat demand agregat supply ke kiri, dan kurva yang kedua adalah efek perubahan kurva agregat demand agregat supply ke kanan. Dan kita akan bahas kedua kurva ini. Tapi untuk yang pertama kita akan bahas yaitu efek perubahan kurva agregat demand agregat supply ke kiri. Di kurva yang A atau kurva yang pertama ini menunjukkan efek perubahan kurva agregat supply yang diikuti dengan perubahan efek agregat demand ke kiri. Keseimbangan yang pertama yaitu berada di titik E0, di mana harga berada pada P0 dan pendapatan nasional real itu berada di Y0. Nah, kenaikan harga minyak dan berbagai bahan mentah impor akan mengalihkan kurva AS ke AS1. Efek awal dari perubahan ini mengakibatkan harga naik yaitu di P1 dan pendapatan nasional berada di Y1. Ini akan mengurangi tingkat kesempatan kerja serta pendapatan rumah tangga. Kenapa? Jika kesempatan kerja berkurang juga akan mengakibatkan pendapatan rumah tangga juga akan berkurang, karena ketika kesempatan kerja itu menurun, maka tingkat pengangguran akan tinggi sehingga para masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga pendapatan real rumah tangga itu juga akan menurun. Dan ini selanjutnya akan mengurangi tingkat permintaan dan akhirnya akan menciptakan titik keseimbangan yang baru, yaitu berada di titik E2, di mana tingkat harga berada di P2 dan pendapatan real nasional itu berada di Y2. Inilah pembahasan tentang kurva ADAS ke kiri. Selanjutnya kita akan bahas kurva yang kedua, yaitu kurva perubahan agregat demand agregat supply ke kanan. Nah, di kurva yang B ini menunjukkan bahwa kurva perubahan agregat supply yang diikuti oleh perubahan kurva agregat demand ke kanan. Nah, misalkan pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur dan menurunkan berbagai pajak, yang mana pajak ini akan dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan dan melakukan berbagai tindakan untuk menggalakkan perkembangan kegiatan swasta. Nah, tindakan seperti ini akan mengalihkan kurva AS ke kanan bawah, yaitu dari AS ke AS1. Efek dari perubahan ini mengakibatkan titik keseimbangan E0 menjadi ke E1. Berarti tingkat harga itu menurun dari P0 ke P1 dan pendapatan nasional real akan meningkat dari Y0 ke Y1. Peningkatan pendapatan nasional akan menambah kesempatan kerja. Nah, selanjutnya ketika peningkatan kesempatan kerja ini juga akan meningkatkan permintaan agregat, yaitu dari AD ke AD1. Sehingga keseimbangan makroekonomi yang baru itu berada di titik E2, yang dimana di kurva ini menggambarkan tingkat harga berada di P2 dan
pendapatan nasional berada di Y2. Jadi teman-teman, pembahasan tentang efek perubahan serentak kurva agregat demand, agregat supply. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Namun saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini, dan tidak bosannya saya mengingatkan ke teman-teman untuk like, comment, dan subscribe ya video ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.